Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Seperti yang sudah kita ketahui, rekan-rekan para guru dan honorer se-Indonesia, bahwa pendaftaran seleksi P3K sudah dibuka. Namun rekan-rekan sekalian, mengingat traumatik yang terjadi di 2023 dan 2024 ya, seleksi 2023 dan 2024 kemarin, ada beberapa hal yang harus rekan-rekan perhatikan dalam masa pendaftaran seleksi P3K, di mana seperti yang kita tahu, sesuai dengan edaran, pendaftaran seleksi P3K terbagi menjadi dua, yakni periode 1 mulai 1 Oktober 2024 dan periode kedua mulai 17 November 2024. Mari kita ulik apa saja yang harus kita perhatikan pada saat rekan-rekan sekalian mendaftar seleksi P3K. Ini kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lampau harus bisa kita hilangkan dan tidak boleh diminimalisir. Artinya jangan sampai lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang sama pada saat kita mendaftar seleksi P3K. Apa kesalahan itu, rekan-rekan sekalian? Banyak sekali kasus yang terjadi. Rekan-rekan guru dan tenaga honorer salah mengklik kategori pendaftaran untuk P3K. Nah, di sini kita coba untuk melihat bagaimana sih pembagian dari pendaftaran seleksi P3K, yang mana pada tahun ini seperti yang kita ketahui terbagi menjadi dua. Kita lihat dulu, di sini ada Instagramnya dari BKN Go ID Official. Nah, di sini dia mengatakan bahwa sebelum pendaftaran dibuka, pastikan kita sudah memahami kita masuk periode masuk kriteria pelamar yang mana. Nah, di periode pertama atau periode kedua. Nah, kemudian soal masuk atau tidak di database BKN, selain kalian dapat konfirmasi ke masing-masing instansi tempat bekerja, nanti ketika buat akun di portal SSC ASN melalui Infonik akan terdeteksi apakah masuk database atau non, sehingga jadi tahu bisa mendaftar di periode yang mana. Jadi itu harus diketahui ya, rekan-rekan sekalian. Apa sih maksud dari periode 1 dan periode 2? Nah, kita lihat surat BKN nomor 6610 tahun 2024. Nih, di sini tadi saya sudah melihat dan memperhatikan. Rekan-rekan sekalian, kita langsung saja ke periode 1. Nah, di periode 1 ini rekan-rekan sekalian, pendaftaran dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober. Di sini pelamarnya yakni pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2 dan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database BKN. Nah, jadi ingat rekan-rekan sekalian, prioritas di kategori pertama adalah pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Kemudian yang kedua, ini ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Dan rekan-rekan yang sudah terdata di database non ASN. Artinya honorer tapi dia terdata di database honorer atau database BKN yang dulu kita pernah melengkapi berkasnya. Nah, jadi dicek dulu ya rekan-rekan sekalian. Ini masuk dalam periode yang pertama. Ini tidak ada masalah ya rekan-rekan sekalian. Hanya rekan-rekan harus berhati-hati pada saat memilih nanti rekan-rekan masuk pada pelamar prioritas mana. Karena ada sebagian yang salah klik, dia klik ex THK 2 padahal sebenarnya dia tenaga non ASN yang terdata. Sehingga pada saat dia melengkapi berkas tidak bisa lengkap karena memang tidak ada bukti bahwa dia ex THK 2. Itu di tahun 2022. Untuk tes di 2023 banyak kasus yang salah klik seperti itu. Nah, kemudian yang periode kedua. Di sini ternyata periode kedua diperuntukkan
bagi pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Ini saya coba cari tadi informasinya. Ternyata lulusan PPG yang dimaksud adalah adik-adik kita yang kuliah. Ini kuliah atau rekan-rekan kita yang kuliah PPG Prajabatan, rekan-rekan sekalian. Jadi PPG Prajabatan. Jadi bukan dalam jabatan, rekan-rekan sekalian. Kalau dalam jabatan itu dia sudah masuk ke honorer database BKN. Sedangkan ini, rekan-rekan sekalian, adalah rekan-rekan atau adik-adik kita yang kebetulan menjadi guru, tapi dia tidak masuk database BKN, tapi dia lulus PPG. Dan NIK-nya terdaftar pada database akademik PPG yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, jadi dia juga berhak untuk ikut serta. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau nanti ada rekan-rekan sekalian yang PPG, tapi dia tidak punya data base di BKN, yang artinya dia mungkin honorer cuma 1 tahun, tapi tiba-tiba dia lulus PPG dan kuliah, lulus sebagai guru PPG, maka dia berhak untuk ikut. Tapi di periode kedua, rekan-rekan sekalian. Ini akan dijadwalkan pendaftarannya pada tanggal 17 sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi rekan-rekan sekalian yang merasa sudah masuk ke dalam database BKN, berarti mendaftarnya di periode pertama. Nah, jadi ingat itu rekan-rekan sekalian, jangan sampai kesalahan yang dulu pernah terjadi ini terjadi lagi. Meskipun dulu tidak ada periode 1 dan periode 2, tapi ini setidaknya bisa meminimalisir kebingungan rekan-rekan sekalian. Jadi saya harap rekan-rekan berhati-hati dalam mengklik dan benar-benar harus fokus dalam pendaftaran P3K di tahun ini. Baik, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Untuk jadwal, rekan-rekan sekalian mungkin sudah mengetahui dari video-video lain. Dan jika belum mengetahui, silahkan rekan-rekan download Surat Kepala BKN nomor 6610 tahun 2024. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.